Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan aspek ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan aspek ekonomi itu sendiri? Aspek ekonomi merupakan aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan perdagangan. Adapun aspek-aspek ekonomi yang dapat kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi rencana pembangunan nasional. Adapun manfaat dari sisi pembangunan nasional, yang pertama, memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, turut menyediakan kebutuhan konsumsi dan negeri. Selanjutnya, menambah pendapatan nasional. Selanjutnya, dari sisi distribusi nilai tambah. Bertujuan agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Setelah nilai tambah diketahui besarnya, maka nilai ini selanjutnya dapat didistribusikan. Selanjutnya dari sisi nilai investasi per tenaga kerja. Salah satu cara yang mengukur proyek pada model atau pada karya adalah dengan membagi jumlah investasi dengan jumlah tenaga kerja yang tertib sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Selanjutnya dari sisi hambatan di bidang ekonomi. Masih ada kendala-kendala lain yang dapat menghambat pembangunan ekonomi, seperti kelemahan dalam faktor budaya dari masyarakat, ketidaksempurnaan pasar, mekanisme dalam rangka meningkatkan jumlah tabungan dan negeri. Selanjutnya, dukungan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Salah satu bentuk dukungan itu melalui proteksi perdagangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan bagian dari aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lainnya. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. 1. Perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas melakukan bermacam-macam kegiatan dalam waktu bersama. Misalnya manufaktur bahan baku, mendistribusikan ke pasar, dan lain-lainnya. Untuk merealisasikan kegiatan perusahaan tidaklah mudah. Di sana sering timbul ancaman-ancaman sekaligus peluang-peluang yang datang dari bagian yang kedua, perusahaan kondisi sosial yang kompleks. Pemecatan karyawan karena berbagai alasan, seperti misalnya karena karyawan mabuk-mabukan atau perusahaan mengalami kerosotan keuntungan. Hal yang biasa pada masa lalu. Tindakan seperti itu akan mengakibatkan tanggungan keseimbangan dalam bidang sosial yang konflik dalam perusahaan, disebabkan karena semakin membaik peraturan perundang-undangan, pemerintah meningkatkan kualitas SDM, dan lain-lain. Bagian yang ketiga, perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aspek politik. Aspek politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Isu strategis merupakan suatu informasi pemberitaan sosial yang mencakup informasi publik yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, masyarakat, dan pemerintahan. Adanya isu atau rumor atau spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan oleh pemerintahan akan mempengaruhi pemerintahan dan penawaran suatu produk, baik itu produk barang maupun jasa. Dalam analisis kaitan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula dikasih untuk memperkirakan bahwa situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media massa. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.